Persekutuan Keluarga dan Wadah Pelayanan Laki-laki Jemaat GPM Halong Anugrah yang diberkati Tuhan, selamat malam dan shalom. Kita tenangkan hati kita, lalu kita akan memulai ibadah kita di malam hari ini. Untuk itu beta menjemput Persekutuan Keluarga dan Wadah Pelayanan Laki-laki semuanya bangkit berdiri, lalu ketong sama-sama mengangkat pujian dari nyanyian GPM nomor 14. Ku selalu ingin memujimu. Mari kita berdoa. Ibadah Persekutuan Keluarga dan Wadah Pelayanan Laki-laki Jemaat GPM Halong Anugrah yang terjadi di malam hari ini, dari awal sampai akhirnya didasari dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang suci dan kudus. Tuhan memberkati kita semua yang beribadah di saat ini. Amin. Beta persilakan Persekutuan Keluarga dan Wadah Pelayanan Laki-laki disilakan duduk kembali. Lalu ketemu sekali lagi mengangkat pujian dari nyanyian GPM nomor 12, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Indah namamu Bapa. Persekutuan Keluarga dan Wadah Pelayanan Laki-laki yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan ada dalam pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini terambil di dalam Kitab Perjanjian Lama, Kisah Para Rasul 15 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-29. Tapi sebelumnya mari kita berdoa minta tuntunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang benar, kami selaku umat-Mu yang sedang beribadah di saat ini, kami akan membaca dan mendengar sabda kebenaran firman-Mu Bapa.
Tetapi kami sadar sungguh Bapa akan keterbatasan dan kemampuan kami selaku manusia yang berdosa ini Tuhan. Tagal itu Tuhan, Engkau mau urapi dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami dan mengerti akan firman kebenaran-Mu ini Bapa. Supaya semuanya ini dapat kami lakukan dan kami jalani dalam hari-hari hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami selaku anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Kisah Para Rasul 15 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-29 yang berbunyi demikian. Jawab kepada Antiokhia. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Demikianlah pembacaan firman kita di malam hari ini. Persekutuan keluarga dan kaum laki-laki yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus, Barnabas, Yudas, dan Silas menerima mandat dari persidangan para rasul dan penatua di Yerusalem untuk mengunjungi jemaat Antiokhia. Yudas dan Silas menerima tugas khusus untuk menyampaikan surat pengembalaan secara lisan dalam rangka menanggapi keresahan jemaat soal ajaran. Keresahan itu disebabkan karena jemaat Antiokhia menerima ajaran dari orang-orang yang tidak memiliki otoritas rasuli dalam hal mengajar, sehingga jemaat menjadi bingung dan hatinya goyah. Jemaat Antiokhia mendengarkan penjelasan Yudas dan Silas mengenai isi surat, yaitu berupa nasihat agar mereka menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, darah binatang yang mati dicekik, dan juga percabulan. Dalam nasihat itu, jemaat didorong dengan penuh kesabaran untuk terus-menerus berbuat baik. Ketika kita mengingatkan seseorang, apakah kita menuntunnya dengan penuh kesabaran, ataukah kita marah dan menghakiminya dengan kata-kata yang kasar? Saat seorang guru mengajar murid-muridnya, ia dituntut untuk menuntunnya dengan kesabaran sampai murid tersebut mengerti apa yang diajarkan oleh gurunya. Gurunya akan menggunakan segala teknik mengajar hanya agar anak muridnya dapat mengerti apa yang disampaikannya
Tetapi akan berbeda bila guru itu tidak sabar, ia mungkin akan marah-marah dan keluar kelas, dan akhirnya anak muridnya akan bingung dan semakin tidak mengerti. Persekutuan keluarga dan kaum laki-laki yang Tuhan Yesus kasihi, sesungguhnya melalui kisah yang terjadi di dalam jemaat Antiokhia yang dibicarakan secara bersama melalui sidang yang berlangsung di Yerusalem dengan mendengarkan pendapat para rasul dan penatua, khususnya penjelasan dan usulan dari Yakobus seperti terbaca dalam pasal 15 ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-19. Maka sidang memutuskan untuk membuat klarifikasi dan kerisuhan atas kerisuhan yang timbul di dalam jemaat Antiokhia akibat pengajaran yang tidak sesuai dari kaum Yudaisme. Klarifikasi dilakukan melalui penulisan surat dan melalui kedatangan Yudas dan Silas dan menyertai Paulus dan Barnabas. Surat klarifikasi itu menjadi dua isi penting yang menjadi permasalahan, yaitu status rohani dari orang-orang bukan Yahudi yang tidak disunat dan peraturan mengenai persekutuan dengan orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Surat ini memperlihatkan keseimbangan antara kesatuan orang-orang yang hidup di dalam dan percaya kepada Yesus Kristus serta penghargaan terhadap perbedaan budaya. Dengan adanya surat klarifikasi ini, maka jemaat di Antiokhia tidak lagi dibingungkan oleh ajaran yang berbeda-beda. Sunat ini tidak lagi menjadi persyaratan bila mereka beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Melalui surat ini, mereka juga dituntun untuk menghargai orang-orang Yahudi Kristen agar persekutuan orang beriman dapat tetap terpelihara. Saudara-saudara, melalui peristiwa tersebut kita dapat melihat bahwa setiap persoalan yang dihadapi, kemandirian dibicarakan dan diklarifikasi di bawah kebenaran Injil dan kasih Yesus Kristus. Maka akan ada sukacita dan damai sejahtera untuk dinikmati secara bersama-sama. Sebagai laki-laki gereja, firman Tuhan ini menjadi pengajaran penting dalam mengambil setiap keputusan demi kebahagiaan dan sukacita keluarga kita dan lingkungan keluarga kita serta lingkungan sesama kita. Amin. Persekutuan keluarga dan wadah pelayanan laki-laki Jemaat GPM Halong Anugrah, beta mengundang untuk bangkit berdiri, lalu ketong ada dalam pengakuan iman rasuli yang akan ketong ucapkan secara bersama-sama. Yang begini pengungkapannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita persilakan semuanya duduk kembali. Saudara sekalian, di saat ini kita akan tiba dalam pemberian persembahan syukur. Dan untuk mengirimi persembahan syukur ketong di malam hari ini, sama-sama ketong akan menyanyi dari nyanyian GPM nomor 166, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Tapi sebelumnya, mari ketong berdoa. Tuhan Yesus, korban yang agung,
Di saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami kepadamu ya Bapa, yang kami bawa dari dalam kehidupan rumah-rumah tangga kami, yang kami dapat dari hasil kerja dan usaha kami Tuhan. Tetapi kami sadar sungguh Bapa bahwa pemberian yang kami berikan di saat ini tidak sebesar dengan berkat yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan rumah-rumah tangga kami. Tetapi ya Tuhan, janganlah dilihat dari besar kecil pemberian yang kami berikan di saat ini Tuhan. Tetapi Tuhan, lihat dari kerelaan dan ketulusan hati kami masing-masing yang memberikannya Bapa. Untuk itu Tuhan, berkatilah pemberian syukur kami ini Bapa, agar pemberian syukur kami ini dapat menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah jemaat kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, korban yang agung, kami sudah boleh berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nyanyian GPM nomor 166 baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Ayo bawa persembahanmu. Persekutuan keluarga dan wadah pelayanan laki-laki yang diberkati Tuhan. Saat ini tong ada dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena begitu besar cinta kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan sudah boleh menjaga dan menuntun perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan. Dari pagi, siang, sore hingga kami sudah boleh dipertimbangkan di malam hari ini Tuhan. Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami bila di sepanjang kehidupan kami saat ini ada melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan tidak layak di hadapan-Mu Bapa. Menduka citakan hati-Mu dan hati sesama kami dengan perbuatan tingkah laku dan kata-kata kami. Tuhan, ampunilah kami selaku manusia yang berdosa ini Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan di saat ini dalam segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan kami, Tuhan tolong berkati itu untuk menjadi berkat dalam kehidupan rumah-rumah tangga kami Bapa. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang kekal kudus, di saat ini kami selaku persekutuan keluarga dan wadah pelayanan laki-laki Jemaat GPM Halong Anugrah, kami ada dalam ibadah bersama bersekutu memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur atas cinta kasih setia-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Walau di tengah pandemi virus corona yang mengancam kehidupan kami di dunia dan termasuk di Indonesia, Maluku, dan terlebih khusus di kota Ambon ini Bapa. Tetapi kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami, sehingga kami semua masih tetap ada dan kuat hingga saat ini Bapa. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang kekal kudus, di saat ini kami mau berdoa bagi persekutuan kami, persekutuan wadah pelayanan laki-laki Jemaat GPM Halong Anugrah ini Tuhan, dengan setiap pergumulan kehidupan rumah-rumah tangga kami Bapa. Kami selaku para suami dengan tanggung jawab
dan peran kami sebagai imam dalam keluarga, sebagai kepala keluarga pencari nafkah dengan upaya berupa apapun Tuhan, dengan berbagai profesi pekerjaan yang kami jalani, tekuni. Tuhan berkati semua itu Bapa, agar semua yang kami lakukan dan kami usahakan itu dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup kami dari hari lepas hari. Dan Tuhan jadikanlah kami sebagai suami-suami yang bijaksana, suami-suami yang setia dan takut Tuhan, agar kami bisa menjadi imam yang baik dan menjadi kepala rumah tangga yang baik dan tetap menjadi sombar pelindung bagi keluarga rumah tangga, istri dan anak-anak kami Tuhan. Di saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi istri-istri kami selaku istri-istri pendamping suami, pengelola berkat yang mana suami-suami kami bawa pulang Tuhan. Jadikanlah istri kami sebagai istri-istri yang bijaksana dan takut Tuhan, yang mampu meneladani kehidupan rumah-rumah tangga ini, mendampingi suami, melayani suami, mendidik dan mendewasakan anak-anak pemberian Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan rumah-rumah tangga kami ini Tuhan. Agar kehidupan rumah tangga kami ini menjadi rumah tangga yang bahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Dan jadikanlah istri kami sebagai istri-istri yang bijaksana dan takut Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang kekal kudus, kami juga mau berdoa bagi anak-anak kami yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan Tuhan, yang maupun yang sudah dewasa, ataupun dalam jenjang-jenjang pendidikan mereka, masih di tingkat PAUD sampai ke tingkat perguruan tinggi Tuhan, dengan segala apa yang mereka lakukan untuk kebutuhan pendidikan mereka Bapa. Tuhan tahu dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, membuat anak-anak kami ini tidak bisa belajar dengan baik di tempat selayaknya di sekolah Tuhan, tetapi mereka melakukan pelajaran ataupun tes-tes melalui online, internet ataupun Zoom Tuhan. Tetapi apapun yang mereka lakukan Tuhan tolong berkati semua itu Bapa, agar pendidikan mereka bisa berjalan dengan baik dan mereka bisa berhasil dalam pendidikan setiap jenjang mereka dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan Yesus yang terbaik saja Bapa. Tuhan Yesus, anak-anak kami yang jauh di tanah-tanah rantau karena pendidikan maupun pekerjaan mereka Tuhan, Tuhan berkati, jaga, lindungi, pelihara mereka dengan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka Bapa maupun pendidikan mereka, agar mereka tidak merasa sendiri, tetapi mereka tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka sebagai pengganti kami selaku orang-orang tua. Anak-anak kami yang sedang mencari-cari pekerjaan, biarpun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Bapa, tetapi kami yakin sungguh Tuhan pasti akan memberi terbaik bagi anak-anak kami ini Tuhan, agar apa yang mereka cita-citakan, yang mereka dambakan untuk mencapai masa depan dan pekerjaan mereka, Tuhan tolong jawab itu seturut dengan kehendak Tuhan Yesus yang terbaik saja Bapa. Tuhan Yesus, seluruh kehidupan rumah tangga kami di dalam Jemaat GPM Halong Anugerah ini Bapa, Tuhan mau berkati dan Tuhan lindungi kami semua. Tuhan mau tutup bungkus selimut kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami terhindar dari hal-hal yang bisa membinasakan kami, ataupun dari COVID-19 yang sedang mewabah di saat ini yang kami tidak tahu kapan akan berakhir. Tuhan lindungi, jaga, pelihara kami semua Bapa, agar kami bisa terhindar dari semua itu dan kami bisa tetap hidup kuat dalam perlindungan tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, di saat ini juga kami teringat bagi orang-orang sakit maupun orang-orang tua yang ada di dalam jemaat kami ini Tuhan. Tuhan datang, lihatlah mereka, berilah kekuatan penghiburan bagi mereka, bagi orang-orang tua kami yang ada di dalam jemaat ini Tuhan, orang-orang yang lanjut usia, agar mereka tidak pernah merasa sendiri, tetapi mereka selalu diberi penghiburan karena Tuhan selalu ada beserta dengan mereka. Bagi yang sakit, Tuhan datang, Tuhan jamah yang segala penyakit yang ada di dalam tubuh-tubuh mereka Tuhan. Tuhan angkat semua itu
dan Tuhan urapilah agar mereka bisa sembuh dan mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dan di situ nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Bapa. Ya Tuhan Yesus, janda, duda, anak yatim piatu yang ada di dalam jemaat kami ini Tuhan, dengan segala pergumulan hidup mereka Tuhan. Tuhan datang, lihat dan hiburkanlah mereka, karena janji Tuhan, Tuhan akan menjadi pendamping, menjadi orang tua bagi mereka Bapa, agar mereka merasa tidak sendiri, tetapi Tuhan selalu Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Tuhan adalah tumpuan harapan hidup mereka, dan mereka tahu Tuhan selalu menjaga dan memberkati mereka. Di situ nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus Bapa yang kekal kudus, di saat ini juga kami teringat akan bangsa dan negara kami dengan segala pemerintahan dari pusat sampai ke daerah yang terpencil sekalipun Tuhan. Tuhan mau berkati mereka dengan segala pemerintahan mereka. Jadikanlah pemerintah kami ini sebagai pemerintah yang adil dan bijaksana, agar mereka mampu memerintah negara kami ini dengan baik. Dan apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan, yang merupakan tanggung jawab besar bagi pemerintah kami ini Tuhan, agar mereka dapat menangani semuanya ini, sehingga semuanya ini dapat ditangani dengan baik. Dan kami selaku bangsa dan negara, selaku umat-Mu ataupun selaku masyarakat yang ada di negara ini, dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan hidup adil dan makmur Bapa. Gereja kami yang ada di muka bumi ini, di Asia, di Indonesia terlebih khusus, di Maluku, Ambon, dan lebih khusus lagi di jemaat kami ini Tuhan, jemaat Halong Anugerah ini Bapa, dari ketua jemaat sampai kepada pendeta jemaat dan kami selaku para pelayan khusus maupun segala pengurus-pengurus yang ada di dalam sektor maupun di dalam unit ini Tuhan, dengan segala tugas dan tanggung jawab kami yang kami embani ini Tuhan. Tuhan berkati kami semua, mampukanlah kami Bapa, agar kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami untuk melayani umat-Mu, untuk memberitakan firman-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh dan takut Tuhan tanpa bersungut-sungut, dan semua itu dapat menjadi berkat bagi kehidupan rumah-rumah tangga kami. Tuhan, malam telah membungkusi kehidupan kami akan beristirahat di malam ini, malam yang penuh rahasia Tuhan. Tuhan mau jaga, lindungi, pelihara kami semua, agar kami bisa tidur dengan tenang di malam ini, dan kami bisa bangun di pagi hari ini dengan segala baik, tanpa kekurangan sesuatu apapun Tuhan, dan kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami kembali. Ya Tuhan, ini saja doa dan harapan yang kami naikkan kepadamu Bapa. Kami sadar sungguh bila doa ini kami naikkan dengan sungguh-sungguh, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Dan itu Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan Yesus yang terbaik saja Bapa. Dan Tuhan Yesus, Tuhan ampunilah salah dan dosa kami bila di dalam doa ini ada kata-kata yang tidak layak dan tidak berkenan di hadapan-Mu, meminta lebih ataupun memaksa kehendak-Mu Tuhan. Tuhan ampunilah kami manusia yang berdosa ini. Lalu Tuhan mau sendengkan telinga kasih sayang-Mu, Tuhan mau dengar dan sahuti doa kami ini. Dan doa ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama, yang begini pengungkapannya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan keluarga dan wadah pelayanan laki-laki yang diberkati Tuhan, beta persilakan semuanya bangkit berdiri. Lalu ketong sama-sama mengangkat pujian dari nyanyian GPM nomor 224. Nyatakanlah dalam hidupmu. Nyatakanlah dalam hidupmu.
kita ada dalam terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus, tinggal menyertai, memberkati, merahmati kehidupan persekutuan wadah pelayanan laki-laki Jemaat GPM Halong Anugrah dengan setiap rumah-rumah tangga kami masing-masing, memberkati kami selaku pelayan dengan tugas dan tanggung jawab kami, negeri dan jemaat kami, mulai dari saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Persatuan Keluarga dan Wadah Pelayanan Laki-laki Jemaat GPM Halong Anugrah, ibadah kita di malam ini telah selesai. Selamat malam dan shalom.